Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai ingin saya sampaikan salam takzim saya untuk Pak Geci, Tengku Imum, tokoh-tokoh kampung berada. Seingat saya baru 2 minggu yang lalu mungkin saya khatib di sini. Jadi kalau diajak lagi ke sini mungkin udah bosan ini. Jadi yang bosan nanti boleh pulang, Ustaz. Pulang bosan. Alhamdulillah, yang saya muliakan juga pengurus subuh keliling di KMA. Alhamdulillah, insyaallah perjuangan mereka ini akan dicatat oleh Allah. Semua kita yang hadir untuk sholat subuh pada pagi ini, pahalanya mengalir juga untuk mereka. Makanya kalau orang tahu betapa besarnya pahala menjadi ketua BKM masjid, itu berebut orang. Tapi hari ini ketua BKM jarang diperebutkan. Yang berebut adalah jabatan gubernur, presiden. Ini belum apa-apa udah ada calon presiden. Jadi diperebutkan. Tapi kalau ketua BKM jarang diperebutkan. Padahal besar sekali pahala seorang ketua BKM. Kenapa? Karena setiap orang yang datang ke situ untuk sholat, pahala orang sholat itu mengalir juga untuk dia, karena dia ketua BKM-nya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah mengatur sedemikian rupa sehingga sebenarnya mudah sekali kita kumpulkan pahala. Mudah sekali. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku nanti akan masuk ke dalam surga sebenarnya, illa man aba, kecuali yang tidak bersedia. Karena sebenarnya jalan ke surga gampang. Cuman banyak orang yang nggak mau lakukan. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, untuk jadi ketua BKM jauh lebih gampang daripada jadi presiden. Karena nggak ada yang mau. Kalau kita calonkan, golong tak calon kaite murun. Jadi mudah sebenarnya. Jalan ke surga mudah. Jalan ke neraka justru susah. Tapi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pede kali juga kita bahwa kita akan masuk surga Allah. Karena konteks utamanya adalah kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pendosa dia. Bahkan bukan anak cucu Adam saja, Adam saja sudah memulainya. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam melakukan dosa, satu dosa Adam, karena disebut oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan kamu dekat-dekati pohon ini. Adam bukan saja dekat, tapi ikut makan, ya. Nah, tapi ini penting juga untuk kita paham. Ada cerita-cerita Israiliyat yang berkembang tentang Nabi Adam, supaya kita tidak terpengaruh untuk mempercayainya. Salah satu cerita Israiliyat yang berkembang adalah bahwa yang makan pertama buah khuldi itu kan Siti Hawa. Karena itu Siti Hawa sempat menelannya, sehingga buah khuldi itu muncullah di dadanya. Itu cerita Israiliyat.
Nyo karena narekam ambek bagiannya pula nerekam kan? Bagiannya rekam dan dipeduk buat YouTube ya. Ini isi ceramah Ustaz Ilham ya. Nabi Adam sendiri katanya makan sampai kerongkongan. Itu you know. Namanya anak teka nih. Demi Allah saya bilang, saya pernah mendengar seorang tengku khutbah Jumat menceritakan itu. Naudzubillah min dzalik. Tadi mana dalilnya, di mana dasarnya, wallahu alam. Itu cerita Israiliyat. Tapi intinya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adam alaihissalam dengan istrinya memakan buah terlarang. Dan singkat cerita kita tahu bagaimana kejadiannya. Qul nahbitu minha jami'a, kata Allah, keluar kalian semuanya dari surgaku. Kemudian Adam dan Hawa itu dikeluarkan, diturunkan ke bumi dalam keadaan terpisah. Riwayat macam-macam yang beredar. Salah satunya adalah Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Arab, dan mereka ketemu nanti di Padang Arafah. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang menyatakan ratusan tahun Adam menangis cuma karena satu dosa. Ada riwayat yang lain mengatakan puluhan tahun. Terlepas berapa tahun, tapi yang jelas bertahun-tahun Adam menangis hanya karena satu dosa saja. Bertahun-tahun Adam menangis karena satu dosa saja. Dan kita sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun hari ini kita membuka hari dengan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita dihidupkan oleh Allah. Maka waktu buka mata tadi langsung kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, karena engkau mau menghidupkan aku kembali hari ini. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu dosa kita banyak, yang kemarin kita nggak tahu bagaimana caranya kalau hari ini kita tidak hidup lagi. Maka begitu kita tahu kita hidup lagi hari ini, syukur sekali ya Allah, masih hidup, masih punya kesempatan untuk bertaubat. Meskipun demikian sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap satu hari ditambah oleh Allah, percayalah, lebih banyak nambah dosa daripada nambah pahala kita. Itu sebabnya bahkan setelah sholat pun istighfar kita semua. Padahal sudah sholat. Kalau habis buat dosa istighfar wajar. Habis buat dosa istighfar wajar. Ini habis sholat, diajarkan oleh Nabi habis sholat istighfar. Masya Allah. Tadi imam kita setelah sholat tadi, sebelum memimpin doa, karena saya langsung berada di belakang beliau, saya dengar beliau baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Karena itu dibaca oleh Rasul minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Untuk apa? Kita minta ampun justru untuk sholat kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk istighfar kita pun kita harus beristighfar. Untuk istighfar pun masih harus beristighfar. Artinya apa? Hampir di seluruh sisi hidup kita ada dosa. Belum cerita dosa yang besar, bahkan di ibadah kita pun bisa jadi ada dosa. Waktu ruku ada orang sebelah, langsung terlihat kaki jempol orang. Umah cemekam gogoknya. Dah ada dosa. Lagi sholat kita dosa. Ya. Atau ada orang yang macam-macam di sekeliling kita, di samping kita. Pernah nggak lihat ada orang yang lama sekali takbirnya, takbiratul ulanya lama sekali. Allah, golong, golong, Allah. Ya. Kita sudah sampai di mana-mana, beliau belum selesai takbiratul ulanya. Saking telatnya kadang-kadang orang menyangka Allahu Akbar beliau itu udah ruku oleh imam. Ya, udah lama sekali Allahu Akbar. Orang ngira udah ruku, padahal beliau baru mau mulai. Ya. Orang sebelah kadang-kadang terganggu. Waktu terganggu di sebelah itu pun sudah ada dosanya. Coba bayangkan. Jadi hampir di semua sisi hidup ada dosa. Bahkan ketika kita ibadah pun bisa jadi ada dosa. Itu sebabnya setelah sholat pun istighfar kita.
Nabi Muhammad SAW setelah Fathul Makkah, setelah menundukkan Mekah, turun ayat disuruh istighfar. Coba bayangkan. Kira-kira kan kita akan nanya, salahku apa coba? Aku berjuang membebaskan Mekah, Mekah berhasil direbut, Ka'bah berhasil dibebaskan dari kesyirikan, berhala-berhala dihancurkan. Tiba-tiba muncul ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Minta ampun kalian. Kok minta ampun? Untuk berjuang pun masih ada harus minta ampun. Untuk ibadah harus minta ampun. Di mana-mana harus minta ampun. Kenapa demikian? Karena dosa kita tersebar di mana-mana. Makanya Rasul SAW suatu ketika itu berkata kepada para sahabatnya, "La yadkhulu ahadum minkum amaluhul jannah." Kalian ini satu pun tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Yang hadir pada saat itu Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Tapi tiba-tiba Rasul mengatakan, "Hana wakah yo muzirroh yang mau surga dengan amalan." Kalau kita disebut kayak gitu, mungkin nggak komplain kita. Datang Rasulullah bilang, "Kalian ini satu pun nggak masuk surga dengan amalan kalian." Kita langsung sadar, emang. Ya, kita langsung yakin, ya kau betul ya. Karena kita tahu amalan kita nggak cukup, nggak sempurna dan sebagainya. Ini sahabat-sahabat terbaik. Dan gitu ada pertanyaan lagi dari mereka, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasul? "Wala ana," aku juga tidak. Bahkan Rasul tidak masuk surga dengan amalannya. Ditutup hadis ini dengan illa birahmatin minallah, kecuali dengan kasih sayang Allah. Apa itu kasih sayang Allah sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kasih sayang Allah salah satunya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itulah salah satu kasih sayang Allah yang luar biasa. Dan itulah sebabnya yang membuat Adam alaihissalam menangis luar biasa ketika dia menyadari, aku sudah mulai punya dosa. Tadinya Allah memuliakanku, menyuruh malaikat untuk hormat kepadaku. Bahkan yang sebelumnya punya ilmu, aku diberi ilmu sesuatu yang belum pernah diberikan kepada yang lainnya, sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba aku memiliki dosa. Maka itu sedih sekali Adam alaihissalam. Dalam kesedihannya itu, maka Adam terus-menerus menyesal. Kapan aku diampuni Allah? Kapan aku diampuni Allah? Sampai kemudian, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Baru ditalaki oleh malaikat sebuah kalimat untuk Adam, untuk memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Kalimat itu juga dibaca tadi oleh imam kita ketika memimpin doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengaku ya Allah, kami zalim ya Allah. Zalamna anfusana, zalim pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak bersedia mengampuni kami ya Allah, kalau engkau tidak bersedia sayang lagi kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang yang rugi. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, percayalah di antara sekian banyak rahmat Allah yang kita terima setiap harinya, maka rahmat Allah yang luar biasa besar adalah pengampunan. Rahmat Allah yang besar adalah satu di antaranya pengampunan. Makanya kalau ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Lailatul Qadar itu aku dapatkan, datang dia Lailatul Qadar, apa yang ku minta sama Allah?" Rasul tidak menyuruh Aisyah untuk meminta macam-macam. Kalau kita istri nanya kayak gitu, pasti langsung terpikir sama kita. Istri tiba-tiba nanya, "Bang, kalau Lailatul Qadar, aku minta apa bang?" Kita langsung mikir, apa yang menguntungkan kita
Kemudian kita bilang doa sama Allah biar jadi istri yang solehah. Untung ibu kita yori. Doa sama Allah biar mampu untuk melayani suami dengan baik. Kan itu, ya. Tapi Rasul SAW bukan itu yang disuruh minta. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta sama Allah untuk dimaafkan, untuk diampuni dosa-dosa. Selalu itu, selalu itu. Maka itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang tua kita sudah wafat, disuruh oleh Allah untuk kita meminta kepada Allah agar mereka diampuni dengan doa kita. Ya, diampuni dengan doa kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada cara supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an karena Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada kita. Apa kata Allah yang diperintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qul, kasih tahu umatmu ya Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa nih di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, karena ini adalah kalimat perintah dari Allah untuk disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Qul, kasih tahu umatmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka betul-betul, kalau kalian di dalam hal ini ya, in kuntum, tapi kalimat langsung. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika Allah mencintai kalian, apa yang akan terjadi? Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dosa itu paling tidak disebut dengan dua kata yang berbeda. Kadang-kadang disebut dalam bentuk dzunub, kadang-kadang disebut dalam bentuk sayyi'ah. Dzunub menurut para ulama itu adalah dosa besar. Sayyi'ah adalah dosa-dosa kecil. Itu sebabnya di dalam Al-Quran pun kata-kata sayyi'ah disandingkan oleh Allah dengan wa yukaffir anhum sayyi'atihim. Ditutupi oleh Allah dosa-dosa kecil mereka. Tapi ketika datang dosa-dosa besar, Allah selalu menggunakan kata-kata yang berbeda. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa besar mereka. Nah, di dalam ayat ini, ketika yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai kita, apa yang diampuni oleh Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa besar pun diampuni oleh Allah. Dengan catatan apa yang kita lakukan? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bahasa anak muda sekarang? Follow me. Follow, subscribe. Itu dia. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan ayat ini secara bebas dengan bahasa hari ini, if you want Allah to love you, subscribe my YouTube. Itu dia. Ya. Follow my IG. Follow my TikTok. Ya. Follow FB ku. Itu kata Rasul. Fattabi'uni. Lalu coba kita buka IG kita. Ini saya nggak tahu nih yang tua-tua ada IG apa enggak. Kita anggap aja ada. Kita buka medsos kita, IG, TikTok, FB, YouTube, macam-macam. Coba cek siapa yang kita ikuti. Buka baik-baik siapa yang kita ikuti. Maka muncullah di dalamnya Cristiano Ronaldo, Jongku. Pasti nggak ada yang tahu Jongku. Ada yang tahu pura-pura enggak. Ya. Jongku itu artis Korea. Ya. Siapa yang kita ikuti hari ini? Terutama anak-anak muda. Yang diikuti oleh mereka adalah pemain bola, artis Korea. Yang mereka ikuti adalah tokoh-tokoh dunia, ilmuwan-ilmuwan non-muslim yang mereka kagum kepadanya. Dan setiap saat kita mengikuti yang begini-begini, itu akan masuk ke wall kita. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang menghabiskan waktu di HP untuk sosial media.
Sebagian besar orang menghabiskan waktu di HP untuk sosial media. Dan sosial media paham betul ini. Karena itu hari ini ada algoritma baru yang mereka kembangkan. Apa algoritma barunya? Mereka membuat pembacaan jejak digital. Sehingga sekali saja kita berhenti agak lama di sebuah video, maka video itu langsung dihubungkan dengan konten berikutnya. Ya. Misalnya kita berhenti sedikit lebih lama saja di video Formula One, maka percayalah, video Formula One berikutnya akan muncul sangat banyak di wall kita. Sekali saja kita follow orang-orang yang demikian, maka orang-orang lainnya akan ditunjukkan untuk kita. Dan ini sebenarnya konsep Al-Quran. Ya. Gimana bunyinya? Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan jalan yang sudah kami buka sebelumnya, maka lanahdiyannahum subulana, Allah akan membuka jalan baru untuk dia. Jadi konsep ini sebenarnya sama. Konsep ke kiri dengan konsep ke kanan sama. Masalahnya adalah dua-dua dicatat oleh Allah. Ya. Tadi dibaca dalam ayat oleh imam kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dua-dua dicatat, walaupun sebiji sawi sekalipun, walaupun sekecil apapun, dua-dua dicatat. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan-persoalan ini kemudian muncul ke permukaan dan membuat kita tidak sadar. Itu bahaya. Karena manusia, aliran cara berpikir manusia itu ada dua gelombang. Ada yang namanya gelombang beta. Gelombang beta itu adalah gelombang normal, yang orang ketika berbicara logikanya masih terlibat, pemikirannya masih normal, netral, tidak terhubung, tidak terkalahkan dan sebagainya. Tapi ketika orang ini terkagum-kagum dengan seseorang, maka cara berpikir dia, gelombang pikiran dia pindah dari gelombang beta ke gelombang alfa. Di gelombang alfa, orang ini sudah mulai terhipnotis. Dia sudah mulai dipengaruhi alam bawah sadarnya. Dia kadang-kadang akan melakukan sesuatu tanpa dia sengaja, tanpa dia sadar, dia terpengaruh dan dia mengikutinya. Dan itulah yang terjadi pada sebagian besar anak muda kita. Dia follow si ini, follow si itu. Setiap hari itu muncul di hadapan dia. Setiap hari itu muncul di hadapan dia. Kenapa dia follow? Dimulai dengan kekaguman yang luar biasa. Maka itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih bagus kalau kita follow orang-orang baik. Para sahabat dulu memfollow Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memfollow Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Rasul mereka lakukan. Ada dalam salah satu riwayat itu diceritakan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu pendek orangnya. Ibnu Mas'ud pendek orangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggi besar. Melewati sebuah jalan. Karena melewati sebuah jalan, jadi Rasulullah harus tunduk supaya lewat jalan itu, karena ada kayu yang menjorok keluar. Tunduk untuk melewati kayu. Ibnu Mas'ud karena pendek, nggak tunduk pun nggak apa-apa. Tapi karena keinginannya untuk fattabi'uni, ikuti aku, maka Rasul tunduk, dia pun tunduk. Nggak ada urusan lewat apa enggak. Karena niatnya adalah fattabi'uni. Yang menarik adalah nanti lama kemudian Rasul sudah wafat, Ibnu Mas'ud lewat lagi jalan itu bersama kawan-kawannya, kayu sudah nggak ada. Ya Allah, kayu sudah nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Kayu sudah nggak ada lagi waktu itu. Ya, kayu sudah tidak ada. Nggak tahu nih apa masalahnya. Ya, Ibnu Mas'ud datang lagi ke jalan itu, kayunya sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada. Ibnu Mas'ud lewat lagi bersama kawan-kawannya. Apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud tetap menunduk di jalan itu. Kawan-kawannya nanya, sahabat-sahabatnya nanya, "Ki buat apa kamu? Ngapain?" Ibnu Mas'ud bercerita, dulu
Aku lewat jalan ini bersama Rasulullah. Ada kayu wudhu. Rasulullah menunduk, aku tunduk, aku ingin ikut Rasulullah. Makanya hari ini aku nunduk. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Balik semua, balik semua. Semua menunduk. Apa yang ingin diceritakan di sini? Semangat untuk fattabi'uni. Semangat untuk mengikuti Rasul. Hari ini orang mengaku cinta Rasul, orang mengaku umat Rasul. Apa yang mereka ikuti? Ada banyak sekali orang yang menyangka menyokata kauri molot gak selesai. Hana bayar mulai le. Ada yang kauri molot na semayang tan. Ya kan? Padahal yang disebut oleh Nabi sangat clear itu solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasul. Ya, solat kalian seperti kalian lihat aku solat. Yang lain-lain nggak disebut secara langsung, cuma disebut fattabi'uni. Tapi di masalah solat pula kita gagal. Coba lihat bagaimana solat Rasul. Yang pertama adalah solat Rasul itu 5 waktu di masjid tepat pada waktunya dan berjamaah. Berjamaah di masjid tepat pada waktunya. Dan Nabi nggak masbuk. Kenapa Nabi nggak masbuk? Sederhana sebenarnya. Karena kalau Nabi belum datang, sholat belum dijalankan. Jadi kalau Nabi belum datang, mereka nunggu. Termasuk ketika hari-hari terakhir Nabi mau wafat. Ketika hari-hari terakhir Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkali-kali Rasul pingsan, ambil wudhu pingsan, ya, bangun dari pingsan. Rasul bertanya, apakah mereka sudah sholat? Apa kata orang? Belum, mereka menunggumu ya Rasulullah. Jadi itu sebabnya Rasul tidak masbuk sebenarnya. Tapi ini penting juga untuk DKM masjid untuk mengatur waktu selisih antara azan dengan iqamah di awal-awal, terutama subuh. Yang kita pahami juga di subuh hari itu ada orang yang harus mandi, ya. Ada orang yang kadang-kadang harus ke kamar mandi untuk buang air. Itu insya Allah kalau DKM-nya berniat untuk itu, memperpanjang sedikit masa tunggu, lebih banyak lagi pahalanya, ya. Atau salah satu lagi zuhur. Zuhur itu disunnahkan oleh Rasul SAW. Salat qabliyahnya itu bukan 2 tapi 4. Saya pernah coba di beberapa masjid. Saya datang tepat waktu, habis azan langsung saya mau sholat. Saya lihat ke tempat papan itu tinggal 3 menit. Alibang tinggal 2 menit. Baru di azan tinggal 3 menit. Gimana nak semayang 2 rakaat? Dapat, tapi tidak tenang, tidak tumaninah. Padahal inti dari sholat itu tenang. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini baru kita cerita bagian-bagian ibadah, bagaimana ibadah Rasul, bagaimana sholat Rasul, ya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memanjangkan bacaan ketika sholat sunnah dan memendekkan bacaan ketika jadi imam, ya. Ada salah satu yang ditegur oleh Rasul, Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu suatu ketika berimam di belakang Rasul SAW. Dan Rasul waktu itu sholat sunnah, membaca surat panjang Al-Baqarah, betul-betul panjang, dibaca panjang oleh Rasul. Mu'adz bin Jabal sederhana, semangat ingin mengikuti Rasul pada sahabat itu luar biasa. Jadi para sahabat itu kalau Rasul baca Al-Baqarah, aku baca Al-Baqarah. Nah, itulah kira-kira, ya. Sehingga ketika Mu'adz bin Jabal pulang ke kampungnya, dia jadi imam, dibaca Al-Baqarah. Makmumnya satu-satu keluar dari jemaah, keluar dari jemaah, keluar dari jemaah satu-satu. Setelah selesai memimpin sholat, Mu'adz bin Jabal kan balik, membalikkan badan ke belakang,
Karena liurun, sehingga Muaz bin Jabal waktu itu berkata, munafik ini semua orang, munafik semua orang. Kenapa? Karena orang yang munafik adalah kamu, gimana bunyi ayatnya? Kamu kusala di dalam sholatnya, ya. Dia berdiri dalam keadaan malas di dalam sholatnya. Jadi dianggap munafik oleh Muaz bin Jabal. Orang-orang ini kemudian ketika mendapati kabar mereka dikutuk munafik oleh Muaz bin Jabal, mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu munafik kamu. Pakon, kata ya Rasulullah. Muaz bin Jabal jadi imam, dia baca ayat panjang kali. Kami kan harus dagang, ada yang kami harus jemput anak, ada yang ini itu, gitulah kira-kira. Ya. Jadi kami keluar karena kami punya keperluan ya Rasulullah. Rasul kemudian memanggil Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah, Muaz, kenapa engkau buat itu? Ya Rasulullah, aku fattabi'uni ya Rasulullah. Aku ingin mengikutimu ya Rasul. Engkau pernah mengimamiku membaca surah Al-Baqarah. Apa kata Rasulullah? Waktu aku imam, makmumnya kamu. Wadekah imam soleh bang. Cipikir, itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Salah satu pentingnya imam ketika memimpin sholat itu mengecek orang-orang. Ya. Jadi imam itu waktu memimpin sholat kan sering balik ke belakang. Itu bukan sekedar mau memeriksa safnya supaya lurus apa enggak. Karena kita udah dewasa semua, dibilang lurus-lurus lah. Ya. Tapi dicek juga siapa yang hadir. Kenapa? Supaya kita tahu berapa lama dia mampu berdiri. Begitu juga ketika menjadi imam, orang luar yang dipersilakan, maka wajib hukumnya orang DKM, orang masjid, imam yang biasa berdiri memberitahu kepada imam baru ini, nyohino, nah itu dah, nyohino lebih dari lemnek pakai na apa liman diliku gaknya menyelebih dari lemnek kayak tebi kan. Oke, nah itu yang kayak gitu, itu adalah pemahaman seorang imam kepada makmumnya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendengar bunyi anak kecil menangis di belakang, Rasul mempercepat. Itu kalau fattabi'uni, kalau kita ingin mengikuti apa yang Rasul lakukan. Belum lagi cerita-cerita kehidupan, itu baru cerita ibadah, cerita sholat, cerita ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan keseharian? Sama. Kalau kita mau, kita ikuti, jadi ibadah buat kita. Apa contohnya? Dalam salah satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakrahun nauma qabla isya, wa la yuhibbul qawla ba'daha. Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang benci tidur sebelum isya dan tidak suka ngomong-ngomong setelah sholat isya. Itu Rasul. Maknanya apa? Rasul itu tidak tidur sebelum isya dan setelah isya tidur, tidak suka ngomong-ngomong, tapi langsung tidur. Untuk apa? Supaya bisa terbangun di sepertiga malam akhir. Itu Rasul. Dan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Itu Rasul. Bandingkan dengan kita sekarang ini. Bahkan saya pernah terima undangan ceramah maulid. Poh Peduk berencana ceramah, rencana Malaysia Ustaz. Nya Ustaz, popo minimal poh 13 lah jadi minimal poh 13. Ada yang pernah saya dengar lagi ceramah maulid, bahkan poh 12 Nabi belum lahir. Maksudnya poh 12 dengan cerita Nabi belum lahir. Belum lahir Nabi ya? Poh 12. Berarti kan lewat poh 12 baru lahir Nabi. Berarti pajan dia ke Rasul, pajan rida. Ya. Apakah itu fattabi'uni? Ya. Berani enggak kita jamin bahwa orang-orang yang mendengar ceramah sampai jam 2 malam itu akan terbangun subuh hari? Nggak usah cerita tahajud dulu, subuh hari. Berani nggak terjadi gitu? Maka itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fattabi'uni,
itu bukan saja tentang hal-hal yang biasa dalam ibadah, tapi juga tentang cara tidur Nabi. Kapan Nabi tidur, bagaimana Nabi makan, apa yang Nabi sering makan, dan semuanya. Ketika kita ikuti itu, maka semakin dekat posisi kita insya Allah dengan Nabi SAW. Ini tiap hari kita berdoa supaya masuk surga Firdaus, berdampingan dengan Nabi. Buat anak, ya, usahakan, ya, usahakan. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita coba memperbaiki diri pelan-pelan. Kita baca sirah nabawiyah, apa yang dilakukan Nabi SAW. Kita ikuti. Karena sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada manusia terbaik yang pantas dijadikan standar kecuali Muhammad SAW. Ya, tidak ada manusia terbaik. Orang bisa bicara apa saja, tapi kita sebenarnya tidak berlomba dengan mereka. Kita berlomba dengan diri kita saja. Dan standarnya bukan orang, standarnya Nabi SAW. Jadi kalau ada seseorang yang menurut kita kagumi, bukan dia. Yang kita mau adalah Muhammad SAW. Itulah yang pantas kita jadikan patokan. Bergeraklah menuju ke sana. Itulah yang menjadi tujuan kita. Sebisa mungkin, sedekat mungkin dengan apa yang Rasul lakukan, apapun itu. Jadi ketika kita punya pilihan, maka tanya baik-baik apa yang dilakukan Rasul. Itu yang aku lakukan. Ketika kita punya pilihan, bagaimana Rasul lakukan, begitu aku lakukan. Kalau itu kita hidup, begitu kita hidup, insya Allah janji Allah tadi akan muncul pada kita. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan terus menerus kepada kita jalan-jalan terbaru. Ini juga dibuat sama Rasul loh, ini dibuat sama Rasul loh, ini dibuat sama Rasul, sehingga kita ikuti terus menerus. Dan itulah yang membuat kita hidup bahagia insya Allah di akhirat dan dimulai sejak di dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.